Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Dan selamat datang Mantap. untuk teman-teman Wuh. Sersan Horor di podcast kita Bang Sul ya. Di Yoi, episode podcast kita di episode 91. episode 91 ya Bang Sul ya. Jadi kita masih rekam online ya Bang Sul ya untuk episode sampai Mhm. sekarang. Betul, Nanti betul. kita sedang menyiapkan sesuatu lah Bang Sul ya. Yang Yoi. dimana ntar podcast kita akan lebih baik lagi. Yoi, ditunggu aja Benar, guys. ditunggu aja nanti. Mantap. Kita nggak Hmm. perlu kasih tahu kapan kita akan apa Hmm. tayangnya Bang Sul ya. Tapi nanti kita Tuh. nanti tiba-tiba ya jebret udah gitu lah. Yoi, Nah, pokoknya cihuy dah. pokoknya cakep lah ya. Yoi. Oke, teman-teman, Oh, mantap. ini selama kalian masih WFH, jadi kita masih rekam online. Mungkin Hmm. suaranya agak kurang oke, Bang Sul ya. Ya, mohon maaf ya, kekurangannya Benar, paling di situ lah ya. benar. Karena Maaf. kayak sinyal segala macam suka putus. Kadang suara-suara dari Tuh. sekitar ya, Bang Sul ya. Tapi nggak Kadang-kadang apa. sinyalku Mm-mm. kayak kadang-kadang sinyalku kalau wifi itu kayak orang puasa sinyal Senin Kemis. Senin Kamis Tar aja. hilang, tar nongol, tar hilang, tar nongol. Gitu, Udah jadi agak sesek ya, sesek. mohon maaf aja dah ya. Mohon maaf Ya ya. ada plus minusnya gitu ya. Benar-benar. Nah, ini apa? Yoi. Kalau misalnya masih kurang enak ya enjoy aja lah teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan Hmm, meninggalkan online ini dan kita kalau misalnya udah bisa rekam langsung dah. betul, betul. Oke, Yoi. episode 91 teman-teman, kita balik Wow, lagi dengan 91. cerita yang mantap sekali dari teman Mhm. kita. Ini pengirim baru ya Bang Sul ya. Oh aduh, keren nih biasa Pengirim ini yang pengi- baru nih. pengirim baru dan ini satu nation nama Bang Sul. Wah, apa itu? Dari mana itu? Bekasi. Oh ya Nah, Allah, saudara banyak ya, gua ini. banyak ya. Ini orang Bekasi IndiHome semua apa gimana sih? Bisa lihat setan semua kayaknya. Nah, Ya begitulah ya. begitulah ya. Mantap Nah, nih saudara gua nih, mantap. ini teman kita yang dari Bekasi. Jadi ini Mhm. pengirim apa dia baru pertama kali kirim, tapi dia udah sering dengar Mhm. podcast kita nih Bang Sul. Jadi Oh, alhamdulillah. ini judul ceritanya, jadi kita eh, apa? Ini dikit ya, spoiler dikit ya. Judul ceritanya adalah Boleh, boleh. Bisikan, teman-teman mungkin udah bisa lihat di judul ya. Oh, Ceritanya mantap bisikan. Bisikan. Ini dari teman kita yang bernama Mas Wira. Mas Wira, nama panjangnya Mas Wira Krismon. Buset ini. Ini lahir 98 apa Mhm. gimana? Krismoneter maksud. Ini Oh, namanya Mas Wira Krismon ya. eh, Teman kita, cuma kita panggil Mas Wira aja. Wira. Mas Oh, Wira ya. Krismon ya. Nggak enak banget. Ini unik ya namanya ya. Lucu banget ya Iya, namanya nih. benar-benar. Jadi terima kasih untuk Mas Wira ya untuk sudah kirim Oke. cerita. Buat kita juga udah mau sharing ke teman-teman. Oke, langsung aja kali Mas Mhm. Sul ya. Oke, langsung. Boleh, Langsung aja boleh, ya. boleh. Oke dah. Ada yang mau ditambahkan Mas Sul sebelum kita masuk ke cerita? Enggak dah. Gua mah sikat aja dah, To the langsung point aja aja dah. lah ya. Santai. Oke dah. Yoi. Sip teman-teman, seperti biasa, Pasang headset kalian, matikan lampu matikan lampu dan dan tangkap tangkap kengeriannya. kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Bareko. Selamat mendengarkan. Bener. Balik lagi guys. Balik lagi teman-teman di podcast Waduh, mantap. Sersan Horor. Seram Seram tapi tapi santai. santai. Episode ke-91 Mas Sul ya dengan Oke. judul Bisikan dari Mas Wira Krismon. Nah, Wow, langsung aja ya. Oke. Jadi ini dikirimkan oleh Mas Wira Krismon dengan judul Bisikan. Nah, ini Mas Wira kirim via email ya Mas Sul ya. Jadi dia mau kenalan dulu nih katanya. Hmm. Nah, salam kenal Bang Sul dan Bang Kevin katanya. Wow, Salam kenal Mas Wira. Krisna. Thank you banget Wira. udah kirim cerita ya. Udah mau berbagi dengan kita Mas Wira, thank you banget. Nah, Mhm. kata dia, perkenalkan nama saya Wira Krismon. Biasanya teman-teman manggil saya Wira katanya. Oh, Wira ya. Wira aja ya. Namanya Wira swasta nih, karyawan. Oh, anjir. Wira usaha dong. Tuh, salah ya. Oh iya. Oke. Nah katanya teman-teman manggil saya Wira katanya. Nah sekarang saya Oke. berumur 21 tahun sekarang. 21 tuh. Berarti seumuran aku nih ya. Mas Wira Oh ya. iya, oke. Seumuran nih. Yoi.
Dan saya Mantap. tinggal di daerah Bekasi, lebih tepatnya di Bantar Gebang, Bang Sul. Dekat nggak tuh dari tempat Bang Sul? Wih. Wah, lumayan tuh dari gua ke sana kurang lebih bisa 1,5 jam atau 2 jam Oh lah. iya, oh Masih itu jauh. Bekasi ke sono lagi ya? Ya, dia agak kesonoan dikit tuh. Kalau kan masih di Oh, pinggir-pinggiran. heeh. Oh, Ah, dia Bang kan, udah mau ke sono ke pojokan lah. Bang kan masih kena Jakarta, masih nyenggol Jakarta dikit ya Bang Sul ya? Ya, masih Jakarta Timur ya Oh, perbatasan. Dia tuh udah bener Bekasi tok-tok lah oh istilahnya lah. Bekasi banget lah ya. Oh, Yoi, oke oke yoi, oke oke. mantap. Oke. Nah, katanya bisa dibilang saya pendengar kalian 2 bulan ini. Oh, dia baru 2 bulan Oh, ya. baru. Selamat Oh, bergabung ya. makasih. Thank you, Thank Wira. you, thank you. Dan cukup seru dengernya dan cocok buat teman tidur katanya. Mhm. Nah, oh iya, izinkan saya mendengar cerita yang mungkin tidak seram kata dia. Nah, biasa kayak gini Apa nih, nih? nggak Ini dia serem. nih. Ini Ngakunya nggak dia nih. serem. Oke, kita Ini lihat nih ya. yang down to earth gini Pin nih ya, biasanya nih. Iya Maaf ya kan? Bang, nggak serem. Ngeselin Nih emang nih. kalau dapat cerita kayak gini, gue kayaknya mau jualan kue nastar dah. Pengen resign aja rasanya. Ini emang Aduh. yang suka ngaku-ngaku nggak serem gini kalian tuh bener-bener loh emang lo keterlaluan nih. Aduh, Oke, udah. kita lihat aja lah ini gimana nih. Oke, siap, siap. Nah, Yuk, yuk. katanya cerita ini terjadi saat saya masih duduk di kelas 9 SMP di kota kecil di Jawa Timur. Nah, ini Oke. kotanya ini kota daerah di mana eh IR Soekarno lahir nih Mas, Bung Karno lahir. Gue tahu, gue tahu. Di Boleh mana tuh? tebak nggak? Boleh, 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 boleh. Boleh emang. Heeh. Di Blitar, Di Blitar. Blitar, benar-benar benar. Ini ya di Yo, Blitar kata dia ya. Nah, jadi si Mas Wira ini kejadiannya saat dia masih duduk di bangku SMP di Blitar ya Mas Sul ya. Oke. Nah, kata dia, kata Mas Wira dia mau kasih tahu dulu nih kata dia. Kalau dia itu bukan anak indie homo kata dia. Buset. Oh, ada homo ya. Kagak lah bang. Indie home ya, indie home ya. Iya. Dia tulis nih indie Iya. homo, buset dah. Ada-ada aja Wira. Gue ngeri bentar ada mo yang belakang. Saya bukan indie home gitu ya. Nah, Mo kecil aja gitu. oke. Katanya saya bukan anak indie home kata dia. Nah, cerita ini juga sedikit membuat trauma kata dia. Kagak serem tapi trauma coba lu. Waduh. Kisi-kisi serem nih gue. Iya kan? Takut nih gue. Nah, kata dia dan sejak kejadian ini jadi dia lebih peka Bang Sul. Oke. Sama suara-suara kecil gitu kata dia. Nah, Mhm. dan kejadian itu saya alami 1 bulan lebih pada saat itu katanya. Oh jadi kejadian ini nggak sekali Bang Sul ya, selama sebulan ya, Kali-kali. berkali-kali ya. Anjir. Mau penasaran ya udah. Itu ngeselin tuh kayak gitu tuh, kita lihat ya. Nah, ini. Nah, kata dia kejadian di mana saya mendengar bisikan Bang Sul. Jadi Hmm. dibisik-bisikin gitu ya, yang entah dari mana asalnya. Nah, kagak tahu tuh dari mana asalnya, dicari kagak ketemu sumbernya berarti ya. Waduh. Nah, katanya dan terus bersuara hingga pagi bertemu pagi lagi Bang Sul. Ya Wow, Allah. kok serem Itu amat sih anjir. ini Anjir. penasaran. Gue ngomong Penasaran. apa sih bisikannya? Ayo Lanjut dah. ya, lanjut ya. Sebenarnya Nah, pada saat itu, pada saat memasuki tahun 2014, semua tampak normal kata dia. Dan saya juga melakukan kegiatan bersekolah seperti biasa katanya. Nah, jadi saat memasuki tahun 2014 semua tampak normal ya, dan ya dia ya kegiatan sekolah kayak biasa aja gitu loh. Nah, hmm. hingga pas dia weekend, jadi Mas Wira dan beberapa teman warnet saya ini, wah dia ada geng warnet ceritanya ya. Wajib. Nah, Mantap. dia sama beberapa geng warnet dia ini, teman-teman warnet dia ini memilih menghabiskan waktu Minggu pagi kami untuk bersepeda Bang Sul. Nah, Oke, oke. sehat ya. Nah, Mantap. Positif, bersepedanya positif. positif, bersepedanya Oke. ke Gunung Kelut. Serius? Iya seriusan ke kaki gunung tapi nggak Anjir. kagak ke puncak ya Oh, naik sepeda anjir. Bayangin aja ke puncak gunung naik sepeda keranjang coba lu. Sebel banget. Nah katanya, nah kebetulan nih pas waktu itu gunungnya itu lagi aktif Bang Sul. Sudah kembali aktif dari tidur panjang katanya Gunung Kelut. oh, Nah gue gitu. tuh gimana taunya tuh kalau gunung itu aktif? Apa Nah enggaknya gitu? dicobain kali panas kagak? Oh Dicobain. enggak, gua rasa di miss call kalau ada berarti aktif tuh. Oh kalau angkat aktif, kalau nggak diangkat, Nah iya, oh oke oke oke. Itu di miss. aneh-aneh aja. Ini Gunung Kelut tuh berarti suka berantem gunungnya Bang Sule. Ya, itu gelut Oh pak. gitu. Kirain kan. Aduh. Lanjut lanjut lah katanya. Nah kata dia
sebenarnya kami sudah tahu nih kalau gunungnya aktif nih, dan sebelumnya sudah diberitahu bahwa gunung tersebut sudah dalam keadaan siaga. Nah, kata Hmm. dia, nah, tapi tempat yang kami datangi itu, tempat mereka bersepeda itu sebenarnya lumayan jauh Bang Sul menurut dia dari gunung. Sekitar 12 kilometer lah dari gunung katanya. Jadi ya masih mungkin mereka pikirnya aman lah ya, masih ada jarak gitu ya. Nah, Oke lah, masih bisa lari lah. bisa lari lah ya. Nah, katanya, nah tapi pas dia naik bukit, nah itu gunungnya udah kelihatan nih. Jadi ya saya gas aja udahlah katanya, kebetulan refreshing juga sekalian sebelum dilanda tryout dan ujian sekolah pada saat itu katanya. Oke, Wih, ini mantap. mantep ya refreshing nih. Nah katanya akhirnya terus semua tampak normal kata dia, dan tidak ada hal-hal ganjil sampai dia itu pulang Bang Sul. Sore-sore dia Hmm. pulang itu nggak ada apa-apa. Normal, dia mandi, makan, ngobrol-ngobrol sih sama mamanya, udah biasa aja kayak biasa gitu kayak hari-hari sebelumnya. Nah, Hmm. hingga saat dia ini pengen tidur Bang Sul. Nah, dia udah lagi pengen tidur, dia tuh ngerasa kayak ada yang janggal di telinga dia Bang Sul. Oke. Ada yang janggal. Dia bilang ke mamanya, "Mah, kuping adek kok kayak berdengung terus ya?" Katanya gitu. Oh, Nah, coba ke THT dulu apa? Cek. iya sih ya, harusnya sih gitu ya. Ke Bisa THT jadi ya. binatang kali Nah, masuk. coba kita lihat nih, dia ke THT nggak nih? Nah, Hmm. katanya, oh iya dia mau kasih tahu nih, walaupun saya dan orang tua saya orang Jawa, tapi saya selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Itulah kenapa nilai Oh. bahasa Jawa saya dulu lebih jelek dari bahasa Inggris. Oh, Jawa nggak Jawa tapi ya Jawa tapi nggak ngomong Jowo gitu. Oke Oke, oke tapi oke oke. Indonesia ya. Orang Indo. Nah katanya dia tadi lapor tuh ke mamanya, kok kuping adek dengung-dengung ya kata dia. Nah katanya selanjutnya mama saya pun berkata, adek lupa ngorek kuping kali katanya, makanya dalamnya tuh kotor. Ih katanya gitu, mamanya kayak jijik Oh. gitu, kayak bercanda-bercandaan dia gitu loh. Oke, Nah, terus? katanya dari situ saya mikir, oh mungkin aja kan, apa namanya, mungkin kotor gitu kan, atau ada yang nyangkut Hmm. atau air masuk lah apa gitu, mungkin maksudnya begitu. Nah, jadi Betul betul. akhirnya pikir ah ya udah besok besok aja baru korek tuh kupingnya. Lagi pengen tidur kan dia tadi kan, akhirnya dia tidur tuh. Heeh. Nah, besok paginya dia dengar nih Bang Sul, saya mendengar kegaduhan yang kalau abang-abang tahu itu seperti sebuah pasar atau stadion sepak bola Bang Sul. Jadi dia kayak dengar suara gaduh yang kayak pasar. Rame dong berarti ya. Atau atau stadion sepak bola yang sedang menyaksikan pertandingan kata dia. Rame, pokoknya rame lah ya Gila, intinya ya. berisik, berisik banget Berisik itu pasti. banget. Katanya intinya Yoi. benar-benar berisik hingga saya terbangun dan melihat keluarga saya masih tidur. Kata dia. Lulu. Kata dia, oh iya Oke. kamar saya dan ortu tidak dipisah waktu itu katanya. Maklum dulu kami tinggal di rumah petak kecil. Jadi dia Heeh. tidurnya bareng sama orang tuanya dan dia lihat orang tuanya masih tidur maksudnya. Oke. Nah, saya melihat mereka tidur dan kemudian saya lihat jam. Di situ kelihatan itu baru jam 2 Bang Sul. Anjir. Baru jam 2 ini belum pagi Gila. belum pagi terang nih ya. Heeh. Nah, kata dia dan iya suaranya itu masih terdengar terus-menerus. Jadi di kuping dia tuh ada suara kagak tahu dari mana Bang Sul. Jadi suaranya kayak Rame gitu ya. kayak rame gitu, kayak pasar ya, banyak orang bercengkrama mungkin gitu ya, banyak orang Heeh. ngomong-ngomong atau gimana. Ada kayak ada suara aktivitas gitu. Nah, kata dia, lalu saya membangunkan mama saya dan mengadu. Dia kasih tau mamanya nih, mama, mama, Heeh. adek kok dengar suara rame-rame gitu ya katanya gitu. Nah kata dia, si mamanya ini bilang waktu itu apa ya, itu suara jangkrik kali gitu kan. Itu apa Heeh. maksudnya nggak ada apa-apa kok, itu yang ada cuma suara jangkrik kok gitu kan. Nah Oke. kata dia mau kasih tahu dulu nih maksud suaranya itu lebih kayak teriakan Loh. dan sesekali tuh bisik-bisik gitu Masul. Nah, Oke. gila nggak? Kayak ada yang teriak, nah tapi ntar ada yang bisik Ada sekali-kali. bisik-bisik. Nah, Oh shit, man. tapi semua kata-kata di teriakan itu Masul, Hmm. itu pakai bahasa Jawa sih. Nah, lu nggak ngerti sih itu Nah, ya, dia, Wira. dia nggak ngerti, si Riri kan nggak ngerti kan. Nah, Oke. ehm, jadi teriakannya itu di mana, cuma dia aja yang dengar Masul, nggak ada yang dengar gitu loh. Cuma dia doang, benar-benar dia Oke. doang yang dengar, nggak, mama papanya pun nggak dengar. Dan ketika saya merasa panik dan mama saya melihat wajah saya yang begitu ketakutan, mama saya menenangkan saya dengan menyuruh minum air putih katanya. Mhm. Nah, kata dia Oke. itu
Hal itu terjadi sekitar 30 menitan. Suara-suara itu ya. Oke. 30 menit hingga pada akhirnya reda, Bang Sul. Oke. Reda, mungkin pelan-pelan hilang kali ya. Nah, Heeh. kata dia, anjir ini ngeri banget ya. Gila, sampai nggak bercanda gitu sih. Ngeri banget dah. Mengganggu soalnya ya. Iya, ini ngeri banget. Mengganggu. Nah, kata dia, paginya saya bercerita kepada mama saya karena beliau juga bertanya, kamu semalam ngigo apaan sih gitu? Mamanya pikir ngigo kali kan. Ini kok Oh, bangun-bangun kok langsung bilang ada suara-suara berisik gitu. Mungkin mamanya pikir ini anak ngigo apa gimana. Nah, ditanya, heeh. kamu semalam itu ngigo apaan katanya mamanya. Terus kata kata si Mas Wira ini, oh ada itu nggak ngigo semalam tapi benar-benar bangun kata dia. Benar-benar bangun dan mendengar bisikan atau teriakan itu jelas banget kata dia. Seperti Oke. ada seseorang atau segerombolan orang yang berbicara dekat saya. Gila lu, Nah, jelas banget itu pasti. mamam lu, anjir. Waduh. Nah kata dia, beliau hanya menyarankan sebelum tidur doa ya dek katanya gitu kan kata mamanya. Doa dulu Heeh. aja kalau sebelum tidur gitu. Nah singkat cerita pada saat saya di sekolah, saya kembali merasakan bisikan itu Bang Sul. Oke. Nah di mana awalnya mulai dengan dengungan seperti orang habis diteriak. Pendengung. Nah seperti orang yang habis diteriakin gitu Bang Sul telinganya. Kayak kalau kita Oh, habis dengar suara kenceng kan kayak pengang ya. pengang Gitu. gitu ya. Nah, Pengang tuh istilahnya ya. Nah, kata dia, lalu dengan jelas saya mendengar suara alon-alon maksud. pelan. Alon-alon maksudnya suara alon-alon tuh maksudnya apa ya? Pelan-pelan kali, pelan-pelan gitu. Alon-alon kan bahasa Jawa. Mungkin ya. Alon-alon Apa alon ngomongnya bahasanya alon-alon kali ya? oh mungkin ya. Ini kita juga kurang tahu nih alon-alon artinya apa ya. Pokoknya teman-teman yang tahu mungkin bisa kasih tahu Heeh. gitu ya. Mendengar suara alon-alon kata dia. Disusul, Iya. nih ini gila nih. Disusul dengan teriakan kencang seorang wanita. Aduh Kan anjir. merinding anjir. Nah kata dia, saya ingat itu jelas sekali suaranya kata dia. Nah itu kan lagi jam pelajaran maksudnya lagi sekolah kan. Hmm. Saya mulai risih dan ketakutan hingga saya meringkup menutupi telinga saya pada saat jam pelajaran. Nah hingga pada akhirnya saya dikejutkan dengan tepukan di bahu saya dan ternyata itu guru saya. Oke. Nah gurunya nanya nih, kenapa kamu ngeringkup sambil nutup telinga dan juga kok muka kamu pucat kayak muka ketakutan gitulah. Nah Heeh. akhirnya saya diantarin ke UKS katanya. Oke. Katanya pas di UKS saya juga masih mendengar teriakan dan beberapa bisikan cukup lama katanya hingga semuanya Ya reda. Allah. Nah, Oke, oke. katanya akhirnya tiba-tiba reda gitu. Nah, saya pun kembali ke kelas dan dengan badan berkeringat dan pucat katanya. Ya Allah, sampai sakit ya, kesian nih. Kok bisa gitu ya anjir ya? Oke, lanjut. Penasaran ya, woy. Katanya, singkat cerita katanya, kejadian seperti itu saya alami 1 bulan lebih. Gilang loh. Dari Lama. dari bulan Januari sampai Februari 2014 tadi ya. Oke. 2015 berarti ya. Tadi kan dia Ya 14 kan itu kan. Oh ya 2015 ya. Dan kata Heeh. dia soal kejadian ini orang tua saya sudah membawa saya ke THT Bang Sul. Tuh udah dibawa ke THT ternyata. Oke. Udah ke THT. Nihil lah. Dan semuanya normal katanya. Ya jelas Oke. lah ya. Katanya hingga pada saat suatu hari teman ayahnya ini berkunjung Bang Sul. Nah, Oke. teman ayahnya berkunjung dan mamanya Mas Wira ini tuh ceritain ke teman ayahnya apa yang si Wira ini alamin gitu loh. Apa kejanggalan apa aja. Nah, bisa dibilang si teman-teman ayahnya ini adalah orang pintar, tapi dulu katanya. Oh. Katanya Oke. orang pintar. Nah, pada saat bercerita, beliau menyuruh mama saya memanggil saya. Nah, dan menemui Pak Poh Yono. Oh, paman namanya Yono ya. Oh ya, no Nah, ya. Oke. beliau memegang tangan saya dan melihat kedua mata saya dan berkata, "Wow, bocah iki apa nih? Mung dadi perantara utawa dadi penyampai kabar lek Blitar iki ora bakal bubrah." Apa nih? Nah, kita lihat nih. Ada terjemahannya ya? Ada nih. Oh ada. Aduh gila, gue bingung. Ada gak sih? Kok kagak ada nih? Tapi dia jelasin nih, katanya, Nah, sontak saya kaget karena nggak paham apa yang beliau katakan. Nah, Oke. dia juga nggak ngerti nih. Namun, mama saya nampak paham dan menjelaskan kepada saya bahwa saya adalah perantara dan penyampai kabar bahwa Blitar Oke. tidak akan kenapa-napa. Oh, mungkin gunung tadi kali ya. Oh.
Gunung Kelut tadi ya. Mungkin. Oh gitu. Oke oke oke. Berarti kabar baik dong, Ya positif kabar ya. baik tapi sebulan anjir. Mungkin sampai dia harus nyampein dulu kali ya kabar itu ya. Iya betul. Berarti Mungkin. hilang gitu ya. Mm-mm. Nah kata dia. Lalu saya bertanya, hubungannya sama saya apa gitu. Terus kata si apa teman papanya tadi, kowe ngerti Hah? lek katanya. Lek Gunung Kelut kayak se tas tangi. Nah si Mbah seng mau jenguk pas kowe ndek Gunung Kelut kayak ngerti kepolosan Mulan berusaha dadi no dirimu sebagai perantara seng iso gaweno Blitar kuwi tenang. Buset susah banget bacanya. Lan ayem pas gunung kuwi meletus sok apa nih? Saya dengan Oke, polos Metro. mengangguk katanya. Nah, nah, Maksudnya ini kayaknya harus pakai Metro Google. Sinun ini. Nah, Puyeng gua. mesti pakai Google Translate nih. Oke. Puyeng nih Oh, katanya. Saya dengan polos heeh. mengangguk kan si Mas Wira ini juga waktu itu kurang ngerti maksudnya. Saya dengan polos mengangguk katanya dan berusaha mentranslate. Ketika saya menyadari bahwa saya tidak bercerita bahwa saya bermain ke kaki Gunung Kelut kepada si Pak Poh ini, bahkan keluarga saya Heeh. pun tidak saya beritahu kalau saya bersepeda hingga ke kaki gunung tersebut. Oh, jadi kayak Oke. apa ya? Kok si Pam Diam-diam gitu. Iya, kok si paman ini bisa tahu saya kemarin ke kaki Gunung Kelut, saya pernah itu katanya main ke kaki gunung. Tapi si tadi kan si apa pamannya ini kan teman ayahnya ini kan ngomong kan sebut-sebut Heeh. Gunung Kelut. Nah, akhirnya singkat cerita pada saat tanggal 13 Februari maksudnya itu kejadian bisikan itu saya alami intens banget dari pagi hingga malam. Gila Oh nggak? gila panjang. Nah, karena saya sudah terbiasa, saya acuhkan dan beraktivitas seperti biasa. Hingga pada Oh, saat oke. malamnya, saya diajak mama saya untuk berdoa arwah pukul 7, Eh, 7 malam. Nah, doa arwah tuh kayak gimana maksudnya? Maksud tau gak tuh? Ya kayak puji-pujian gitu, baca-baca surat Yasin, terus Oh, ya paham, 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 tahlil, paham, paham. ya Kayak, kayak gitulah arwah gitu. oh, oke, oke, oke. Nah, itu dia doa arwah tuh jam 7 maksudnya. 7 Hmm. malam. Nah, di saat doa tersebut, saya merasakan hawa panas, bahkan bisa dibilang panas sekali, kata dia. Namun orang lain Oke. terlihat biasa saja dan tidak berkeringat. Jadi dia doang nih, dia anggapnya, Oh dia dia berasumsi, ngerasain. oh gua doang nih yang ngerasain. Saya akhirnya mengeluhkan hawa panas itu. Saya mengeluhkan kepanasan kepada mama saya yang berada di samping saya. Dan beliau Oke. menyuruh saya untuk uh, khusyuk aja bang, doa, doa dulu katanya gitu. Oke. Dan lagi-lagi saat itu saya juga merasakan teriakan yang lebih jelas Oh, di mana itu seperti suara kesakitan dan terdengar pula alunan nada gamelan kejawen. Buset, aduh, gila. Tambah ini lagi, kental tambah lagi tuh. horor lagi nih, gila. Wow. Nah, Terus, kata dia, hingga pada satu titik suara itu berhenti secara tiba-tiba. Dan pada saat yang bersamaan, saat suara itu berhenti, saya mendengarkan suara wanita memanggil saya dan berkata, "Wes yole, si Mbah Mas teake koe aman, matur suwun." Oh, oke oke. oh, Aku terima kasih dia. tahu matur suwunnya doang tuh. Sama. Iya dan dan kata dia saya tidak mendengar lagi tuh suara bisikan dan teriakan itu katanya. Oke. Nah, kata dia saat malamnya pukul setengah 11 malam dan sepulangnya saya dari doa arwah tersebut, terdengar suara dentuman seperti suara petasan dari kejauhan. Oh Nah, gitu. Gunung Kelut meletus pada tanggal 13 Februari 2014. Oh ini 2014 sorry. Oh, ini realnya ini pas Ini realnya kejadian itu. nih Gunung Kelut meletus pada tanggal 13 Februari 2014. Dan anehnya, Oke. saat itu saya juga melihat sebuah kain transparan menyelimuti langit di atas saya. Wih, kain Wow, besar my Bang Sul. God. Keren cuy. Iya, kain gede gitu. Oh. Nah, kata dia nanya nih sama mamanya. Nah, Mungkin dia nanya gini kali, "Ma itu ada kain lihat nggak gitu mungkin ya?" Terus kata mamanya, "Kain apaan sih?" katanya. "Orang itu awan debu letusan. Kamu kira kain?" katanya. "Kamu dapat nilai IPA berapa sih, Dek?" katanya sambil ketawa katanya. Katanya, terus tuh. anehnya di saat orang lain panik dan memilih mengungsi, saya dengan tenang malah tertidur. Ini Waduh. enak bener nih deh. Gunung meletus dia malah tidur, buset. Aduh. Dan kata dia Terus, jujur saat itu eh, saya merasa tenang dan dingin sekali seperti dikipas-kipasin katanya. Waduh, wow, nyaman ya. Ini berarti ini Mas keren. Wira ini terpilih mungkin ya Mas Wira ya. Jangan-jangan coba Mas Wira Iya, dicek betul. nih ada keturunan apa coba penasaran tuh. Kayaknya gitu ya. Nggak Iya mungkin, kan? nggak mungkin kalau orang biasa. Kayaknya nggak mungkin ya. Iya, maksudnya
teman-temannya ikut main tuh naik sepeda ke Gunung Kelut, kagak diapa-apain kan. Nih, Oh, tapi tadi gue sempet denger gini, Pin. hmm? Bahasa Jawanya gue ngerti dikit. Kayaknya karena kepolosannya dia gitu, makanya dia kepilih gitu. Oh, Gak tahu ya, anaknya apa baik-baik mungkin. rajin, iya baik, rajin ibadah mungkin Mungkin, dipilih mungkin, gitu. mungkin, mungkin. Jadi penasaran lah ini. Pokoknya intinya gimana Mas Wira bisa, kenapa Mas Wira yang kena gitu ya. Penasaran juga nih Mas Sule. Eh, Nah, lanjut ya. Kata dia, eh, paginya saya keluar untuk mengecek ada kerusakan apa aja nih yang terjadi setelah letusan tersebut di area Blitar. Dan keanehannya adalah tidak ada kerusakan fatal, kata dia. Hanya beberapa debu yang menutupi sudut kota. Dan itu pun tidak sebanyak di berita katanya. Oh, Oke, aman ya katanya. Dan alhamdulillah. pada saat saya baca berita bahwa debu Gunung Kelut mencapai Jogja dan debu tersebut tebal sekali dan lebih tebal dari kota yang paling dekat dengan gunungnya. Nah, Hmm. katanya gunungnya itu debunya sampai ke Jogja, tapi di Jogja debunya lebih tebal daripada di Blitar. Pada Blitar tuh lebih dekat sama gunungnya, kata dia. Walah, Ah, ada wow, apa-apanya kan? amazing ya. Keren, keren. Nah, kata dia, untuk pemahaman saya, katanya saat kejadian Merapi meletus, begitu besarnya debu itu hanya sampai mentok beberapa radius kilometer saja dari pusat letusan. Ya, tapi siapa siapa tahu itu mungkin hanya angin aja. Dia mikirnya positif nih, Tuh, kata dia. oke. Nah, jadi demikian cerita saya. Maaf terlalu panjang dan nggak begitu menyeramkan. Tapi jujur itu membuat saya peka terhadap suara sampai sekarang katanya. Dan jujur saya masih ada cerita saat saya diklat paskibraka di bangku SMA yang ada hubungannya dengan bisikan di atas. Tapi saya ceritakan lain waktu saja. Terima kasih. Wow, Luar thank you biasa. Wira. Wow, Thank bagus you ya sekali. Mas Wira. Wuh, Ceritanya mantap. ini misteri sih, lebih misteri ya. Serem sih serem, tapi Keren, apa keren, keren. bikin merinding cukup lah ya maksudnya. Cukup bikin merinding ya. Oke, Dan ini oke. lebih ke bikin kita, wih ada apa nih? Kenapa Mas Wira yang kena gitu loh. Gitu Keren ya. deh, gila. Ada-ada Wah, aja. keren banget. Ini untungnya nggak ada sosok ya Mas Wira. Gak ada cuma suara-suara doang ya, Untungnya nggak ada jelas. sosok ya. Tapi Hmm. itu yang apa yang benar terhindar berarti Blitar tuh ya. Emang diomongin Blitar aman dari Gunung Kelut Hmm. gitu. Tapi emang Hmm. kejadiannya emang bener persis apa yang dibisikin gitu ya dengan bahasa Betul. Jawa gitu. Dan pas Wow, gunung di hari di mana gunungnya meletus ya udah dia apa tidur ya. ya suaranya hilang aja gitu. Udah nggak ganggu dia Nah, lagi gitu loh. Oh, gila ya. oh, keren juga cuy. Wah, Pokoknya keren keren keren. ini bagus ceritanya dan aku nggak tahu, penasaran aja, pengen tahu nih kenapa Mas Wira jangan ada keturunan apa gitu ya. Maksudnya selain Iya, dipilih mungkin emang terpilih ya. karena dianggap pantas atau mungkin siapa tahu ada Ah, keturunan apa ya. Mungkin Mas Wira juga jangan Mas Wira ntar juga bisa cari tahu dan kaget sendiri mungkin sebenarnya Mas Wira ada keturunan mana gitu ya. betul betul betul. Kalau Iya udah kan? dapat bisikan ya di informasi gitu ya. Iya dari berapa orang tinggal di Blitar dan sekitarnya kan tapi dia yang dipilih gitu ya. Penasaran juga tuh kenapa tuh. Tapi agak mengganggu gitu ya selama sebulan Iya cuy. Itu sih. kedengeran orang teriak, orang ngomong, Iya kuping sih. lagi. Ada gamelan lagi kan anjing ngeri banget bangke. Yo, itu bukan dangdut di joget. Udah. Itu bercanda anjir dicuekin itu gunung. Iya, waduh. Dangdutan. Tapi keren sih ya. Ini Keren ya. ada informasi banget yang sangat penting gitu kan. Betul. Apa namanya? Mantap. Apa ya maksudnya? Lebih lebih bikin apa ya maksudnya ini istilahnya? Ini sebenarnya bukan supernatural tapi lebih ke spiritual nggak sih maksudnya? Iya sih, Iya kan, spiritual sih agak ini kayaknya. spiritual gitu ya. Tapi Benar, keren dah bisa dikasih spoiler duluan dia daripada ada yang lain ya kan. Ini gunung gunung keren meletus. keren. Ah kan, gunung meletus Blitar nggak kenapa-napa. Ada spoiler duluan, keren emang. Yo, ini mah santai aja ya kan. Santai gila tidur Orang belum anjir. tidur loh gila. Orang kabur dia tidur. Bisa gitu ya. Keren banget ya Mas Wira ceritanya, kita suka banget Wah, nih. keren. Lucu ceritanya Gila, juga. keren keren. Gila. Oke, thank you Mas Wira udah berbagi cerita dengan Wow, thank kita. you. Ini kita Wira. baru pertama kali nih dapat cerita yang Supernatural dibisik-bisikin. kali ya. Bener, dibisik-bisikin dikasih tahu kalau gunung mau meletus ya Bang Sule dan Blitar akan baik-baik aja. Pertama kali nih Oh, cerita kayak gini. Thank keren you keren. Mas Wira. Wah, bagus bagus bagus. Thank you Mantap. Wira. Wira, thank you. Ini tadinya aku pikir cerita Mas Wira ini mirip cerita teman aku yang di rumahnya dia habis bongkar bongkar ubin Mas Sul. Oh, Iya iya kan, iya ingat nggak iya. tuh yang dia bongkar Nah, ubin, terus ingat ingat. nah cuma tukangnya sakit kan, nggak bisa dilanjutin, nggak bisa diganti Betul. ubin, nah itu tanah tuh kebuka, nah selama 3 hari nggak itu kan tanah tuh, ada Heeh. suara-suara dari sekitar rumahnya, nah aku pikir kayak gitu, ternyata ini bener-bener di kuping dia doang sih. Yo,
Kalau ini kan kalau yang teman lo kan gitu kan, ini kan mas internal itu. Ini skalanya nasional ini, pasti satu wilayah Nah, ini. bener. Betul, informasi bahwa itu aman. Dan ini Mas Wira doang yang denger. Kalau teman aku itu kan satu keluarga Betul. denger gitu ya. Ini Ya, ini sendiri nih. Wah, sendiri keren doang. loh ini. Keren, keren, Ada apa keren. dengan Wira ini? Gue jadi penasaran sama Wira Ada ya. apa nih? Waktu itu dia masih bocah lagi Bang Sul ya? Ditambahin pesan begitu ya? Iya, betul Masih juga ya. masih Wah, SMP katanya. Buset dah. Oke lah, itu aja teman-teman oke, ceritanya wow, dari Mas keren Wira keren. Krismon dari Bekasi. Thank you Oke, banget. wow, tangga gua Nah, nih, Wira nih, oh mantap. luar biasa. Jadi, jadi Mas Wira udah pindah ke Bekasi Bang Sul ya? Jauh juga lumayan ya. Oh udah ya, Blitar tuh Jawa Tengah kan? Iya Jawa Tengah ya. wah jauh juga nih, Buset dah. Oke mantap lah, mantap. thank you banget untuk Wow, thank teman-teman you. yang udah stay tune sama Ya, kita di episode kali ini. Dan seperti terima biasa, kasih. teman-teman kalau Oke, ada yang mau yang kirim cerita Bang Sul bisa kirim. kemana? Boleh ke sersanhorror@gmail.com dan follow Sesama@gmail.com. juga IG kita di Sersan FM dan Betul. subscribe YouTube kita, jangan lupa kentong. Betul. Eh, Bunyinya gimana Bang Sul? kentong. Nah, itu ya, notifikasinya jangan lupa dinyalakan teman-teman ya. Oke Terima dah, thank you kasih. banget. Mohon maaf kalau ada kita ada salah-salah kata ya Bang Ya. Sul ya. Yoi, Seperti pasti. biasa, Mohon maaf banget ya guys ya. betul. Pastinya. Kritik saran diterima buat teman-teman ya. Oke, Oke, siap. sampai jumpa di episode ke-92 dengan cerita yang lebih mantap 92. lagi. Dan kita Oke. ucapkan selamat